Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kita semuanya mudah-mudahan Allah berkahi kita rahmati kita. Ya. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syakkin wa la mahruman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai nabda dari basmalah. Kita sekarang membahas tentang fasal yang ketiga. Kalau fasal yang pertama, kedua sudah ya berkaitan tentang hukum-hukum puasa, kemudian adab-adab sunnah yang wajib dilakukan ketika puasa. Sekarang kita beranjak kepada al-faslu as-salis min mazaya syahri Ramadan. Apa artinya min mazaya syahri Ramadan? Kelebihan, keutamaan, fadail, mazaya, maziyatun la tahtakir man dunaka. Iya, apa artinya? Jangan engkau menghina seseorang karena setiap orang itu pasti kelebihan, memiliki kelebihan masing-masing. Min mazaya syahri Ramadan, dari keistimewaan, kelebihan bulan Ramadan. Apa kelebihannya yang dibahas oleh Muhammad Sayyid Tantawi Syekh Al-Azhar? Salatul tarawih fardhuha. Beliau memberikan suatu awal pembahasan dari pembahasan fasal ketiga ini adalah tentang sekelumit salat tarawih dan keutamaan dari salat tarawih itu sendiri. Min a'zami al-ibadati allati yataqarrabu biha al-muslimu fi Ramadan salat tarawih, yang menjadi sebaik-baiknya ibadah seorang muslim untuk mendekatkan dirinya di bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan salat tarawih. Ini kadang di kita pelaksanaan salat tarawih masih apa? Sebatas formalitas. Ada itu. Ya, maksudnya apa? Sebatas formalitas, tidak benar-benar ditambahkan dalam hati kita ini serius, totalitas di dalam melaksanakan sholat tarawih. Ada di suatu kampung, entah saya kampung di mana itu, di daerah Jawa ya, itu sholat tarawih 10 menit selesai, 23 rakaat. Bacanya gimana? Allahu gitu ya. Jadi tidak ada benar-benar apa? Itminan, tumakninah. Tidak ada ketenangan dalam gerakan, setiap gerakan yang ada. Kalaupun misalnya mau cepat, tapi cepatnya cepat yang benar-benar mantap. Apa dalam artian mantap? Setiap makharijul huruf yang ada itu keluar dengan benar, dan dipastikan gerakan sholatnya itu benar. Ya, berapa tarikan nafas misalnya dalam basmalah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh? Boleh, silakan. Ya. Lambat juga jangan gitu kan ya. Sedang aja.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada juz seperti itu, tergantung orangnya. Ketika saya di Mesir, itu ada masjid yang biasa 23 rakaat. Ada juga yang berapa? 11 rakaat. Ada 23 rakaat sedang dia bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang 11 rakaat itu bacaannya pelan, 1 juz dalam 1 malam, luar biasa. Dan itu yang dicari oleh orang-orang yang benar-benar bebas dalam segi aktivitas. Ada setengah itu lama sekali, mungkin kalau ustadaan, gimana ustadaan? Betah gak itu? 11 rakaat 3 jam, bagaimana ustadaan? Betah ya? Betah, insya Allah. Ustaz Gali gimana? Ustaz Gali mikir-mikirnya gini ya, gitu. Cari yang 23 atau yang 11? Semuanya sama ya, sama semuanya gitu kan. Nah, itu adalah keutamaan yang ada ya. Nanti cari aja misalnya gitu kan. Kalau kita di sini 23, alhamdulillah ya, tapi tidak cepat dan tidak lambat juga. Kenapa? Khawatir ada jamaah kita yang membawa anak, yang ibu lagi menyusui anaknya udah jerit-jeritan aja, nangisnya segala macamnya, atau anak kecil yang lapar pengen pulang ke rumahnya, pengen tidur. Nah, itu kan susah juga kita. Jadi makanya dikondisikan. Ya, ini masyarakat. Ya. Ayatul adiyah muslim fi kulli lailatin min Ramadan ba'da salatul Isya. Yang dilaksanakan oleh setiap muslim di setiap malamnya, di setiap malam bulan Ramadan, ba'da salatul Isya, setelah pelaksanaan salat Isya, wa qabla salatul witri, dan sebelum pelaksanaan salat witir. Wa yamtaddu waqtuha ila qubaili al-fajr, dan panjang waktunya sampai dengan sebelum fajar. Di Arab Saudi tahun sekarang itu berapa rakaat? 11 rakaat. Ya, 11 atau 13 ya gitu ya. 11 atau 13 gitu. Ya. Sebelum itu berapa? Sebelum Covid 23. Ya. Ini sekarang makin kesini makin sedikit untuk bilangan rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sudah menjadi suatu kesepakatan Dewan Pakar Ulama Masjidil Haram. Tapi kita di Indonesia tetap laksanakan 23 rakaat, yang melaksanakan 23 rakaat, dan yang 11 rakaat bagi yang melaksanakan 11 rakaat. Ya. Wa sunnat bidzalik li'anna al-musallina laha yastarihuna bil julusi ba'da kulli 4 raka'atin minha. Dan dikatakan, apa itu tarawih? Roha yarihu, apa artinya? Istirahat. Apa itu istirahat? Istirahat, nyantai. Jadi salat tarawih itu salat nyantai, bukan salat gurung-gusu. Bahasa kitanya, bukan salat gegeraan, ayam geraan gus. Ini dia. Tidak boleh itu. Ya, cepat. Makanya nanti diingatkan kalau imamnya pakai gigi 1, ya, gitu kan. Pak Imam, tolong jangan terlalu kencang, gitu ya. Ada yang di masyarakat seperti itu, anca-anca, misalnya gitu, karena mungkin jamaah itu semuanya banyaknya orang tua, gitu kan.
kakek-kakek nenek mana bisa mengikuti kekuatan anak muda yang ketika itu menjadi imam. Gitu kan? Itu udah mereka baru apa? Hah? Baru rukun. Wah, nggak kuat. Kalau dipaksakan apa? Kamu encok, kasihan bapak-bapak kita, kakek-kakek kita ya. Jadi disesuaikan aja untuk pelaksanaan sholatnya dan bacaannya pun. Kenapa? Itu tadi berangkat dari landasan maknanya, tarawih, sholatnya nyantai, ya, bisa beristirahat sejenak. Li'annal musallina la yastarihun, karena para jamaah sholat mereka bisa nyantai. Yastarihun bil julus, untuk duduk sebentar. Ba'da kulli arba'i rakaati minha, setelah 4 rakaat mereka lakukan. Ya. Aw ya'anna ahlal Makkah kanu yatufuna baina kulli arba' rakaat. Karena orang Mekah itu ketika mereka setelah 4 rakaat itu istirahat terlebih dahulu, ya. Kemudian mereka melaksanakan apa? Tawaf di Ka'bah, ya. Tawaf di Ka'bah. Setelah selesai tawaf di Ka'bah, baru melaksanakan rakaat selanjutnya. Ya, ini. Fayanaluna fadlat tuyuh, fayanaluna fadlat tawafi yastarihuna. Dan mereka mendapatkan keutamaan dari tawaf tersebut. Setelah selesai tawaf, istirahat mereka. Waktu sama aidan bi sholatil qiyam. Berarti ada 2 versi pemaknaan dari sholat tarawih. Satu, apa? Sholat tarawih ataupun sholat sunnah santai, dan yang kedua disebut dengan sholatul qiyam, sholat yang dilakukan pada waktu malam hari sebelum terbit fajar. Kalau di Saudi itu sampai dengan malam hari, sampai dengan sebelum terbit fajar 23 rakaat. Itu luar biasa waktu dulu sebelum Covid. Setelah Covid berkurang, ya. Setelah Covid berkurang, dibatasi. Sampai dengan sekarang pun seperti itu. Jadi laksanakannya pada waktu apa? Malam hari, sholatul qiyam. Jadi annal musallina yaqumuna li sholati wa aqima sholatul isya. Nah, kalau ini para jamaah sholat mereka yaqumuna li sholatiha aqima sholatul isya. Setelah sholat isya. Ada juga waktu yang panjang sampai dengan sebelum terbit fajar. Ya. Jadi waktunya itu sholat tarawih itu panjang dia. Silakan mau setelah sholat isya bagus. Kalau misalnya mau nanti aja kita jamaah kita pengennya sekitar jam berapa? Jam 12 silakan. Jam 11 silahkan, karena kita masih banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Mungkin kegiatan apanya gitu kan. Nah, sehingga komitmennya pada waktu itu adalah kita jam 11 aja atau jam 10 aja, nggak apa-apa. Tapi ingin laksanakan pada waktu ba'da salat isya pun silahkan. Nah, ini. Yang kedua, wa qad ghadiba Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi salati wa fi ma yashbihuha min salatil lail fi ahadits katsiratin. Dan yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad SAW pada salat tarawih ini, beliau menyamakannya dengan salat lail, salat malam. Ya, dengan salat malam. Dan hadis tentang meriwayatkan disamakan dengan salat malam ini banyak. Minha ma akhrajahu Syaikhan, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarghabu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'murahum fihi bi'azimatin
Au min ghairi ayyamurahum amran muakkadan kana ya'muru bi ada'il fard. Jadi Nabi Muhammad SAW menyukai untuk apa? Untuk melaksanakan sholat ini fi qiyami Ramadan min ghairi ayyamurahum fihi bi azimah, tanpa harus mewajibkan. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkan sholat tarawih ini. Yang mau saja silahkan. Itu Nabi mengatakan seperti demikian. Min ghairi ayyamurahum amran muakkadan, tanpa harus ditekankan sholat tarawih ini dilakukan, wajib enggak. Ya, ditekankan tidak. Ini adalah sunnah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi beliau mengatakan, beliau bersabda, apa ganjaran pahala yang didapatkan? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sepenuh iman dan sepenuh pengharapan ridho dari Allah, ihtisaban, benar-benar totalitas dalam melaksanakannya, tanpa apa? Tanpa ada keraguan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Imanan wa ihtisaban ini yang berat. Makanya keimanan itu harus dimulai ditanam, dipupuk dari semenjak kecil, dipaksakan kalau kita. Kecuali orang-orang yang mu'allaf, kalau mereka beda, sudah berpikir logis. Kalau kita nih, karena kita kan sejak lahir kan, ya, sejak lahir diadankan, dikomatkan, begitu kan? Ya, itu harus benar-benar terus ditanamkan oleh orang tuanya, supaya tergerak hatinya dan kemudian mengikuti ajaran, ya, dari apa yang telah diajarkan dari orang tuanya. Ya. Fatufiya Rasulullah SAW wal amru ala dzalik. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Sampai dengan wafat, maka kegiatan itu seperti itu. Jadi tidak ditakkidkan, tidak ditegaskan, dilakukan kewajiban untuk melaksanakan sholat tarawih ini. Ay ala targhib fil qiyam li hadhihi shalah faridin. Bagi mereka yang ingin melaksanakannya, silakan. Silakan. Mau perorangan, silakan. Mau berjamaah, silakan. Summa kana al-amru ala dzalika fi khilafihi Abu Bakar. Dan pada waktu zaman Abu Bakar pun sama. Pelaksanaan tarawih itu masing-masing. Di pojok sana ada yang melaksanakan sholat tarawih, ada di sini satu orang yang melaksanakan sholat tarawih, di pojok sana ada 3 orang doang. Ya, seperti itu. Ya, itu sampai dengan di zaman Rasul, setelah Rasul wafat, kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, wasadran min khilafati Umar, dan kemudian ditentukanlah, dijelaskanlah ketika zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jadi pelaksanaan tarawih itu tidak ada diwajibkan, atau bukan diwajibkan, sudah muakkadkan, tidak ada. Ya, tidak ada sampai dengan khilafah Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah itu melihat Sayyidina Umar selepas peninggal Rasulullah, sepeninggal Abu Bakar, kok ini kok berantakan ini yang melaksanakan sholat tarawih. Maka oleh Sayyidina Umar bin Khattab dilakukanlah apa? Upgrade, kata kitanya membahas sekarang. Ya, di-upgrade pelaksanaan sholat tarawih itu, jamaah seluruhnya di masjid. Ya, ini dia. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min jawfil laili ay fi Ramadan fa shalla fil masjid wa shalla rijalun bi salati ay mu'tammin bihi
Fa asbahan nasu fatahaddasu fajtama aktsar minhum fasallu ma'ahu ay fil lailati tsaniyati. Fa asbahan nasu fatahaddatsu fakatsara ahli masjid min al-lailah ats-tsalitsah. Nah, ini ada sumber di mana ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih pada awal mulanya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW suatu ketika pernah keluar dari rumah beliau menuju ke masjid. Kharaja Rasulullah lailatan min jawfil lail, di pertengahan malam di bulan Ramadan. Fa sholatil masjid, beliau sholat. Wa sholat rijalun bi sholatihi, kemudian ada yang ikut melihat Rasulullah sholat. Sholat Rasulullah, ikutlah makmum. Nah, ikut ya, al-mu'tamina, mereka ikut makmum dengan Rasulullah. Fa asbahan nas fatahaddatsu. Setelah selesai sholat bersama Rasulullah, wah, Rasulullah nih kayaknya ada sholat tambahan ini, ada sholat tambahan. Tapi mereka berbicara, diskusi, tidak dengan Rasulullah, tidak bertanya dulu pada Rasulullah. Nah, kemudian kayaknya harus besok ini harus banyak deh jamaahnya, kita informasikan ke rumah yang lain, gitu kan? Fasnama aksamu berfasul ma'ahu. Ya, kemudian lebih banyak lagi jamaah yang hadir ketika itu. Filailasannya pada malam keduanya. Ya, setelah ngobrol kan ada cuma satu baris doang pada malam pertama, malam kedua. Nah, malam pertama itu setelah selesai itu, nah, gitu kan, harewos, gitu. Besok panggil semuanya, ya hadir. Nah, oke. Nah, pas malam yang kedua, tambah banyak itu jamaah di Masjid Nabawi. Fa'asbahan nas fatahaddatsu. Setelah banyak pada malam keduanya itu, setelah selesai ngobrol juga, gitu kan. Ini kayaknya Rasulullah nih mau ada tambahan sholat baru juga. Wah. Fakatsara ahlul masjid min lailah ats-tsalitsah. Maka banyaklah pada malam ketiganya ketika itu. Nah, ini dia. Ini sejarah awal mulanya apa? Awal mulanya sholat tarawih nih, ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Fakharaja Rasulullah SAW fasallu bi salatihi. Kemudian pada malam ketiga itu kan, ya, itu sholat, udah malam ketiga. Nah, malam yang keempat, fakharaja Rasul keluar dari rumah beliau ke Masjid Nabawi. Fasalla, ketika beliau sholat, semuanya sholat. Fasallu bi salatihi. Jamaah juga yang hadir ketika itu sholat bersama Rasulullah. Falamma kanatil lailatu ar-rabi'ati ajazal masjid an ahlihi. Pas yang malam yang keempat ini setelah sholat itu, beliau hengkang ketika itu. Ya. Ajaza al-masjid an ahlihi. Beliau undur diri dari jamaah itu, kemudian apa? Masuk ke kamar beliau, ke rumah beliau. Ayo bawa disarbika satu musolli, karena banyak ketika itu para jamaah yang hadir di Masjid Nabawi. Ya. Illa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj ilaihim fil lailah ar-rabi'ah. Pada malam keempatnya ini, kan itu kan setelah salat Isya, gitu kan? Itu udah menunggu itu. Udah menunggu jamaah yang hadir itu. Kapan ini Rasulullah mau keluar dari rumah beliau? Ditunggu sejam 2 jam nggak ada, ya. Lam yakhruj ilaihim fil lailah ar-rabi'ah. Tidak keluar Rasulullah. Hatta kharaja li salati subhi, sampai beliau itu keluar kapan? Pada waktu salat subuh tiba. Nah, ini ya. Falamma qada al-fajr aqbala 'ala an-nasi mashhadu thumma qala. Nah, ketika sudah melaksanakan salat fajar sebelum salat subuh, aqbala 'ala an-nas,
menemui para jamaah yang hadir ketika itu sudah berkumpul dari semenjak malam hari, dari semenjak ba'da isya itu sudah nongkrong di masjid itu. Karena apa? Karena ingin mengikuti salat yang dilaksanakan oleh Rasulullah ketika itu. Fatashhad tsumma qala, kemudian membaca syahadat, tsumma qala amma ba'd, ya, fa innahu lam yakhfu ala makanikum walakinni khasyitu an taftaridu alaikum, bahwasanya kalian semuanya ini belum beranjak dari tempat kalian, ya, walakinni khasyitu an taftaridu alaikum, tapi aku apa? Takut bila mana sholat yang aku lakukan di malam pertama, kedua, ketiga itu akan kalian itu mewajibkannya pada diri kalian. Wata'jizu anha, maka olehku apa? Diringankan, tidak usah. Ya. Fatufi Rasul, sampai Rasulullah SAW wafat, wal amru ala dzalik. Dan hal tersebut, perkara tersebut, tarawih tersebut seperti demikian. Jadi para jamaah ketika itu, para sahabat beranggapan bahwasanya sholat ini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang bisa dilakukan oleh perorangan dan oleh per kelompok ataupun jamaah. Silahkan, waktunya fleksibel, mau setelah sholat isya ataupun di penghujung malam dan sebelum sholat fajar. Nah, ini awal mula dikisahkannya kemunculan sholat tarawih. Ya, malam ke-1, kedua, ketiga Rasul ada, malam ke-4 enggak. Karena apa? Saking penuhnya jamaah yang hadir ingin melaksanakan sholat bersama Rasulullah untuk sholat tarawih, makanya Rasulullah tidak hadir. Ditunggu oleh para jamaah ketika itu sampai beliau baru keluar pas waktu sebelum adzan subuh fajar. Ya, ketika itu. Warawi al-Bukhari an Abdurrahman bin Abdul Qari qala kharajtu ma'a Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan ila al-masjid fa idan nas awza'u mutafarriqin ay jama'atin mutafarriqah yusalli ar-rajulu nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahat ay al-jama'ah min salasati ila asyra. Dan dikisahkan pula, diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari Abdurrahman bin Abdul Qari, beliau pernah berkata, aku telah keluar untuk melaksanakan sholat di masjid bersama Umar bin Khattab lailatan fi Ramadan, pada waktu malam di bulan Ramadan, di Masjid Nabawi. Fa'idan nas auza'un mutafarriqun, manusia jamaah ketika itu yang hadir di sana itu mereka apa? Berkelompok-kelompok. Ya, ada yang kelompok bertiga, 10, 11, 12, wah segitulah pokoknya berkelompok-kelompok. Faqala Umar, maka ketika itu Sayyidina Umar berkata apa? Inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin ay ala imamin wahidin lakana amsa. Thumma azima fajam'ahum ala Ubay ibn Ka'ab. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab yang dalam kondisi sebagai seorang posisi khalifah, inni ara law jama'at haula, aku melihat bila mana jamaah ini dikumpulkan seluruhnya dalam satu imam, lakana amsal, maka akan lebih baik. Suma azima, kemudian beliau menginstruksikan untuk mengumpulkannya, fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab, dalam satu imam. Siapa imamnya? Sahabat Nabi siapa? Ubay bin Ka'ab ketika itu. Nah, ini ketika itu. Nah, ini kita membaca hadis. Ya, kita membaca hadis. Kita membaca hadis. Oh, jadi urutannya seperti ini toh. Permasalahan yang ada itu seperti ini.
Kenapa tarawih itu kok kita diwajibkan gitu kan ya? Bukan diwajibkan, apa? Di sunnah muakkankan ya, gitu kan? Karena kan orang tua wajib, gitu kan? Ayo ikut, wajib, gitu kan? Ya, Pak lulus, gitu kan? Pak lapar, Pak ngantuk, ngantuk, gitu kan? Enggak, wajib, gitu kan? Biasanya gitu. Kenapa? Kita ini keimanan kita yang dipupuk dari semenjak kecil itu benar-benar apa? Diarahkan untuk itu, dipaksa kita. Penting itu, ya, untuk iman itu, Nah ini ya. Jadi kita tahu asal usulnya kan sekarang kan, bagaimana tarawih itu, ya, kapan itu terjadinya tarawih itu bermula. Jadi tahu kita, oh begitu ya. Oke. Ini masih banyak lagi di pembahasannya tentang hadis-hadis yang menyampaikan awal mula tarawih dimulai. Gitu ya. Baik, cukup sekian. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada malam ini membawa berkah, ayah mauna. Rahmati Allah SWT, Allah fahim alam tara wa'ina ma'ayat fa'umma subhanahu wa ta'ala fi dini bin al-akhir wa baratina fi hasan wa barakhir hasan wa kana alhamdulillah. Nakhtatul bilhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.